pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan, Shalom. 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 Selamat malam, selamat kita bertemu kembali, berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih lagi pada hari ini, hari yang spesial bagi kita karena kita secara khusus akan berdoa bagi bangsa kita yang satu hari yang lalu merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Mari tetap dukung bangsa kita dalam doa agar Tuhan bekerja
melalui kita anak-anaknya, menyelamatkan, memulihkan bangsa kita. Puji Tuhan, malam hari ini mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita lupakan sejenak segala permasalahan kita. Dan kita mau memandang tahtanya yang maha kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwa kami melekat kepada jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sejumlah kita semua bangkit berdiri bersama, katakan ya Allah, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kerinduan kami lebih dalam, lebih dekat kepada Tuhan. Menikmati segala kebaikan-Mu yang berlimpah di dalam hidup ini. Menikmati segala kasih anugerah Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup berkati kami, menolong kami. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami kembali ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh persembahan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa seluruh persembahan kami. Biar seluruh hidup ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan menjadi ibadah yang sejati di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Berkati setiap alat musik yang akan kami pakai. Berkati setiap tepuk tangan kami. Berkati setiap mulut kami untuk memuji Engkau Tuhan. Semuanya kami pakai untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Dan Tuhan yang ditinggikan, Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami, siap memberkati kami, siap melawat kami, siap menjamah kami malam hari ini. Dengan penuh sukacita kami mau menerima lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sesuai konteks hari ini kita merayakan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita, saya mau kita sorakkan merdeka 3 kali. Siap? Ya. Saya lihat banyak anak pemuda jadi suaranya harus kenceng ya. Kita tersorakkan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Haleluya! 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 Kita dimerdekakan karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari tidak melupakan kasih Tuhan. Mari beri salam kepada kiri kananmu. Katakan ingat kasihnya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Besar karunia-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Kasih-Mu besar. Haleluya. Kami mau selalu mengingat kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Katakan kasih-Mu bebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, ingatkan semua. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Amin. Haleluya. Amin. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kita tidak dimerdekakan dari dosa. Amin. Mari angkat pujian, kuasanya memerdekakan, karena hanya kuasanya yang sanggup memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Amin. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya yang membebaskan hati manusia. Kuasanya kan memulihkan, kuasanya kan menyembuhkan,
karena kuasanya ku telah bebas-bebas, tidak tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, 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 dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasanya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Haleluya. Kuasanya membebaskan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya melihat ada banyak pemuda dan remaja malam hari ini. Saya rindu pemuda dan remaja. Kita mau mempersembahkan pujian. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Saya mengundang pemuda dan remaja untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi bersama. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Ku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Puji Tuhan. Kami pemuda dan remaja, kami mau menaikkan pujian kami, berdoa bagi bangsa kami.
Memenuhi doa kami pemuda dan remaja, agar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan memberi waktu lebih banyak untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan kita, memberi kita harapan. Haleluya, sebab Dia Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami Bapa, kami datang di hadirat-Mu sujud dan berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa beserta kami. Amin. Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Engkau yang menguatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekejap kita bangkit berdiri bersama, panggil namanya. Immanuel, Immanuel. Amin. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Lagi Immanuel.
Immanuel, Allah yang akan senantiasa menyertai kami, menguatkan kami Tuhan, memampukan kami melewati hari demi hari. Hanya Engkau yang bisa Tuhan memampukan kami melewati setiap masalah dalam kehidupan kami. Hanya dengan kemampuan daripada Engkau kami mampu bertahan Tuhan, melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapa, kami sudah muji menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena hanya itu Tuhan, hanya pujian kami, penyembahan kami yang kami dapat naikkan sebagai balas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami rindu mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai kehidupan hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar setiap hati Tuhan, setiap telinga yang mendengar Engkau akan kuatkan, Engkau akan ubahkan Tuhan. Engkau akan memulihkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Karena firman-Mu berkuasa Tuhan. Dan kami imani itu, kami percaya itu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita serukan lagi 3 kali, merdeka. Ya, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Luar biasa saudara yang dikasihi dalam Yesus. Terima kasih kepada orang tua rohani kami, adik yang boleh mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Karena sebenarnya minggu yang lalu, tapi karena saya sibuk di lapangan sepak bola, jadi panitia pertandingan, saya tidak buka. Kalau ada berita yang masuk, nanti besok paginya baru saya buka, ternyata ada panggilan, ada penyampaian masuk untuk pelayanan hari Minggu malam. Ya, saya bilang saya mohon maaf karena saya baru buka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dan sebelum saya ditanya sebentar, mana istri saya tidak datang karena besok pagi akan bawa tim ke kecamatan untuk ikut lomba. Ya, saya tidak tahu lomba apa di sana, tapi yang jelasnya bahwa mereka akan ikut kegiatan yang masih juga berhubungan dengan 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan kita. Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan, kita syukuri semua bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah perjuangan yang telah dijalani oleh bangsa kita. Sehingga saya mengatakan, tadi juga saya mengatakan di hadapan jemaat, saya mengatakan kita memberikan apresiasi, penghargaan, penghormatan kepada para pahlawan kita
yang sudah memberikan semua untuk kemerdekaan bangsa ini. Ya, ada anak-anak yang pada saat itu tentu ya mungkin baru umur sekian sudah tidak bisa ketemu dengan orang tua karena mereka harus gugur di medan pertempuran. Nah, sehingga kita sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara Indonesia 79 tahun kita merdeka. Ya. Dan begitu banyak hal yang kita bisa nikmati setelah kita merdeka. Kita bisa belajar, kita bisa sekolah, kita bisa kita bisa membaca. Ya, tidak mungkin saya bisa berdiri di sini kalau tidak ada kemerdekaan. Saya bisa berdiri di sini karena kita bisa mengikuti pendidikan dengan baik sehingga kita bisa melihat kemajuan-kemajuan di dalam bangsa kita. Puji Tuhan saudara, jadi kita bertemakan ya kemerdekaan. Ya, saya pakai baju merah dan hampir semua pelayan-pelayan pakai baju merah. Ada yang merah putih di atas, merah di bawah, tidak ada masalah. Ya, ada juga yang merah di atas, putih di bawah, tidak ada masalah. Yang penting kita Indonesia. Haleluya. Kita GPDI, kita dikaruniai suatu bangsa yang besar, yang begitu luar biasa. Kita bisa hidup di dalam bangsa ini. Kita bisa menikmati berkat Tuhan di dalam bangsa ini. Dan itulah hasil daripada kemerdekaan bahwa kita telah bebas. Ya, hampir semua pujian kita membicarakan tentang kelepasan, membicarakan tentang kebebasan, mengungkapkan tentang rasa syukur buat karya Allah, buat kasih Tuhan kepada kita, kepada bangsa kita. Nah, puji Tuhan saudara, mari kesempatan ini, mari kita jumpai pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan kita temukan pembacaan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari dengan syukur kita membaca ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Katakan haleluya. Luar biasa saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Silakan duduk. Ya. Hati kita dipenuhi dengan suasana yang bahagia. Di mana-mana kita melihat bendera kebanggaan kita berkibar di sepanjang jalan. Di pinggir-pinggir jalan dihiasi dengan umbul-umbul yang berwarna-warni. Luar biasa sekali saudara. Ya. Saya tanggal 31 karena pemerintah desa bilang tanggal 1
semua harus pasang umbul-umbul, pasang bendera. Jadi tanggal 31 Juli saya sudah pagi-pagi saya pergi ambil bambu, saya pulang, saya cat. Tapi tidak ada cat warna merah. Saya mondar-mandir keluar masuk. Bagaimana caranya mau bilang sama ini mau beli cat. Saya tunggu-tunggu dia tanya apa kau cari. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Saya balik lagi pura-pura cari-cari. Tidak ada pertanyaan ini. Supaya kalau ada pertanyaan bilang saya mau beli cat. Cat warna merah. Tapi kemudian saya akhirnya memberanikan diri. Ada uangmu? Bikin apa saya mau beli cat warna merah? Pasang saja begitu. Saya bilang, kamu ini tidak bersyukur sama Tuhan. Kau bisa membaca karena Ibu Kartini. Telah memperjuangkan. Masa kita cuma 35.000 cat satu kaleng kecil kita tidak bisa beli? Oh iya di. Suasana yang memberikan kita sukacita, dampak kebahagiaan, ya, di mana kita telah menikmati kemerdekaan itu, saudara. Menikmati kemerdekaan itu kita telah bebas. Bangsa kita telah bebas, tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Kita bisa menentukan, kita bisa membangun bangsa kita sendiri. Ya, kita telah bisa menentukan bagaimana kemajuan bangsa kita sendiri. Kita bisa menikmati hasil dari pertanian bangsa kita sendiri. Semua kita bisa nikmati karena ada kemerdekaan. Kita dibebaskan. Makanya arti dari kemerdekaan itu adalah kebebasan, bebas dari belenggu, bebas dari penjajahan, bebas dari penguasaan orang lain, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri di atas tanah kita sendiri, tanah kelahiran kita sendiri, berjuang di atas tanah kita sendiri, bekerja untuk keluarga kita, untuk generasi kita. Itulah hasil daripada kemerdekaan. Ada kebebasan yang terjadi di sana. Jadi wajarlah kalau kita bersuka cita. Wajarlah kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Wajarlah kalau kita sebagai bangsa Indonesia itu merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Luar biasa, saudara yang dikasihi dalam Yesus. Mungkin kita tidak bisa beribadah seperti ini, saudara, kalau kita tidak merdeka. Mungkin kita tidak bisa pakai baju sebagus ini kalau kita tidak merdeka, saudara. Kalau kita secara terus-menerus dijajah. Betapa pentingnya kebebasan itu buat hidup kita. Betapa pentingnya kemerdekaan itu buat kehidupan kita, saudara. Buat bangsa kita. Itulah sebabnya para pejuang kita telah mempertaruhkan nyawa mereka. Demi untuk kebebasan bangsa ini, saudara. Jadi marilah kita syukuri kepada Tuhan. Bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah perjuangan. Kemerdekaan itu yang dicapai karena ada pengorbanan di situ, saudara. Ada orang yang telah mengorbankan dirinya, ada orang yang berjuang di situ, saudara. Sehingga kita bisa melihat, menikmati semuanya. Para pejuang kita
mereka tidak mau generasi berikutnya lahir dalam keadaan yang menderita. Lahir dalam keadaan yang lapar. Lahir dalam keadaan yang pakai baju robek-robek. Lahir dalam keadaan yang tidak bisa membaca. Lahir dalam keadaan yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu sebabnya mereka berani mati. Mereka berjuang. Karena mereka mau generasi berikutnya harus punya masa depan yang baik. Generasi berikutnya harus mereka tahu menentukan hidup mereka sendiri. Harus mereka tahu bagaimana memajukan bangsanya sendiri. Itu sebabnya kita harus menghargai pengorbanan mereka. Kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Kita harus mengingat jasa-jasa mereka. Ya. Karena merekalah yang sudah berjuang untuk bangsa dan negara kita. Boleh kita merayakan 79 tahun kemerdekaan kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Yesus, itu kemerdekaan buat bangsa kita, kemerdekaan untuk kita semua. Nah, saudara, yang kita lihat dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan malam ini, saya baca lagi ayat 34 mengatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara yang dikasihi dalam Yesus, tadi kita sudah dengarkan bangsa kita merdeka. Tetapi saudara, yang tidak kalah pentingnya juga dalam kehidupan kita adalah kemerdekaan kita secara rohani. Amin, saudara. Itu sangat penting buat hidup kita, saudara. Karena ini juga menentukan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Kemerdekaan secara rohani. Di sini Yesus menyinggung tentang dosa. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa persoalan dosa yang membelenggu kehidupan manusia, ya, kita tidak bisa menyelesaikannya itu dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita, apapun saudara, tidak bisa saudara. Yang namanya persoalan dosa itu adalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan caranya sendiri. Itulah sebabnya setiap kemerdekaan, setiap kebebasan itu membutuhkan satu pengorbanan. Dan itulah sebabnya kemerdekaan secara rohani yang kita miliki, yang kita dapat nikmati sekarang ini, karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan umatnya dari dosa, membebaskan kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa kita, dari semua pelanggaran-pelanggaran kita. Ia telah menghapus semuanya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah membayar itu di atas kayu salib. Kalau Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno-Hatta, memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 dengan naskah proklamasi yang begitu singkat. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proklamasi kemerdekaan kita dikumandangkan oleh Yesus di atas kayu salib dengan kalimat yang begitu singkat, sudah selesai. Sudah selesai.
Yesus menyerukan sudah selesai. Kemerdekaan, kelepasan, kebebasan dari segala dosa kita itu sudah diselesaikan melalui kematiannya dia di atas kayu salib. Itulah sebabnya dialah sumber kelepasan kita. Dialah sumber kebebasan kita, saudara. Dia menyembuhkan kita, dia menyelamatkan kehidupan kita. Dia mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dia datang ke dalam dunia ini dan mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan secara rohani. Nah, itulah yang perlu kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita perlu mengalami kebebasan, kelepasan secara rohani dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada lagi belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita. Tidak ada lagi ketakutan yang mengikat kehidupan kita. Tidak ada lagi kekhawatiran yang mengikat kehidupan kita. Karena kita telah merdeka. Kita telah dibebaskan dari semuanya itu, saudara. Dengan apa? Yesus menjadi jaminan di atas semuanya. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Siapa yang dimaksud dengan anak di sini? Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus yang membebaskan kita. Anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Tidak ada kepalsuan di situ. Dikatakan benar, berarti ini sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh bisa dialami di dalam kehidupan kita. Bukan rekayasa, tetapi benar-benar telah merdeka. Melalui apa, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus? Kematiannya dia di atas kayu salib. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di situ, saudara. Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan begini, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan haleluya. Siapa yang memerdekakan kita? Siapa yang membebaskan kita? Di sini Paulus menuliskan, Yesus Kristus anak domba Allah yang telah memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita, dari segala ancaman maut, dari segala penghukuman. Dia bebaskan saudara dan saya tanpa memandang siapa kita, berapa banyak pelanggaran kita, berapa hitamnya kehidupan kita, latar belakang kita. Yesus telah menanggung semuanya di atas kayu salib. Sehingga saya katakan bahwa yang menjadi pahlawan di dalam kelepasan kita, kemerdekaan kita secara rohani, bukan orang tua kita, tetapi dia adalah Yesus Kristus yang membebaskan kita, yang telah mengumandangkan, memproklamirkan kemerdekaan itu di atas kayu salib. Sudah selesai. Kita sudah merdeka. Sorak kemenangan bisa terjadi. Orang-orang bisa bersuka cita, menikmati suasana sorga melalui pujian, melalui penyembahan, bisa beribadah. Kenapa, saudara? Karena sudah merdeka, sudah bebas.
Tidak ada lagi penghalang. Kalau dulu dikatakan ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia, sekarang hubungan antara Allah dengan manusia itu terhubung kembali. Dihubungkan oleh salib Kristus yang melambangkan tentang kemerdekaan, kelepasan manusia dari segala dosa. Supaya kita sungguh-sungguh ya, merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Maksudnya jangan kita mau ya terus menerus berbuat dosa. Ya. Saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibayar, ya. Kita sudah ditebus. Dosa kita sudah dibayar. Belenggu kita sudah dilepaskan, kita sudah dibebaskan. Ikatan-ikatan kita sudah dibebaskan. Jangan lagi mau kita diperhamba oleh dosa. Anak-anak muda, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan mau tertipu oleh keinginan-keinginan dunia, oleh keindahan-keindahan dunia ini. Nikmati kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Pasal yang kelima, Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Dikatakan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang dikasihi dalam Yesus. Satu tanda kehidupan seseorang yang dikatakan bahwa ia telah dibebaskan. Ia tahu apa yang ia harus lakukan. Ia tahu apa yang ia harus kerjakan. Saya katakan bahwa ia bisa menentukan bagaimana ia harus berjalan di dalam kesehariannya, kehidupannya. Bagaimana ia melakukan sesuatu tanpa merasa takut dalam hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, benar-benar telah merdeka. Tetapi kemerdekaan itu harus betul-betul diisi, dihargai, dihormati. Jangan kemerdekaan itu digunakan salah. Contohnya apa? Mempergunakan kemerdekaan itu dengan salah. Jangan salahkan pemerintah. Kalau masa depanmu hancur, bukan pemerintah yang menghancurkan masa depanmu. Kalau engkau narkoba, engkau sendiri yang menghancurkan masa depanmu. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah merdeka harus bebas dari segala pengaruh narkoba, minuman keras dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai gereja harus membantu aparat kepolisian kita. Kita harus berdiri di sana sebagai orang-orang yang merdeka, menyatakan kepada dunia seperti Yesus telah membebaskan kita. Kita berdiri karena ini adalah amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua. Gereja harus jadi berkat, gereja harus jadi terang. Anak-anak muda Kristen harus jadi terang, harus jadi berkat. Nyatakan kebebasan di dalam Yesus Kristus. Sampaikan kepada teman-teman kita yang masih dalam ikatan dosa.
Jangan salah gunakan kemerdekaan itu dengan pergaulan-pergaulan bebas. Hargai. Saudara dibayar dengan darah. Kita dibayar dengan darah Yesus. Kemerdekaan itu bukan kita dapatkan dengan percuma. Tapi dia rela berkorban, Yesus rela berkorban. Coba kita bayangkan bagaimana dia pikul salib. Bagaimana dia dihina. Bagaimana dia difitnah. Bagaimana dia diseret. Dia berjuang demi untuk kemerdekaan kita, kelepasan kita. Dalam keadaan yang tidak mampu sebagai manusia. Tetapi apapun, salib itu harus tetap sampai di puncak bukit Golgota. Karena dari sanalah dikumandangkan sebuah kebebasan untuk seluruh dunia ini. Untuk setiap suku, untuk setiap bangsa di tengah-tengah dunia ini. Makanya kita perlu menyadari di dalam kehidupan kita bahwa hidupku telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Dikatakan begini saudara, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin saudara. Hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara berpikir hamba Allah itu siapa? Apakah dia pendeta? Apakah dia ibu rohani? Atau apakah dia pengerja? Atau siapa? Orang-orang yang sudah sekolah Alkitab. Semua yang ada di dalam ruangan ini pada malam hari ini, kita semua adalah hamba Allah. Amin saudara. Karena kita telah menerima penebusan yang sama, karya yang sama, salib yang sama di dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara, kemerdekaan itu harus dihargai. Pengorbanan Yesus Kristus itu harus dihargai. Kita telah merdeka. Dan jangan salah gunakan itu. Oh, kita sudah merdeka sehingga kita bebas untuk melakukan ini dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, itu adalah sebuah pemahaman yang keliru. Kemerdekaan itu engkau harus berpikir bagaimana kemajuan iman percaya saya di hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini. Kemerdekaan itu kita harus berpikir, kemerdekaan secara rohani itu kita harus berpikir bagaimana hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemerdekaan secara rohani itu kita harus berpikir bagaimana saya hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kemerdekaan secara rohani itu bagaimana kita berpikir bagaimana saya hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saya. Kemerdekaan secara rohani itu kita harus berpikir bagaimana saya dengarkan nasihat-nasihat dari orang tua saya. Kemerdekaan secara rohani itu kita harus berpikir bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Jangan sampai kita salah menggunakan kebebasan itu. Pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan
Karena dia mengasihi kehidupan saudara dan saya. Dia tidak mau melihat kita hidup dalam kebinasaan. Hidup dalam tekanan dosa. Itu sebabnya ia pikul salib naik ke bukit Golgota. Di salib itulah menggambarkan tentang kehinaan. Karena dosa. Dia dicaci maki. Karena pelanggaran-pelanggaran kita manusia. Tetapi Yesus sangat mengasihi kita. Ia tidak mau lagi generasi manusia itu hidup di dalam penghukuman, hidup di dalam belenggu, hidup di dalam ikatan. Itu sebabnya ia harus berusaha sampai di atas bukit Golgota, sekali lagi saya katakan. Dengan hanya untuk menyampaikan sebuah kalimat dari atas kayu salib sebagai kalimat yang terakhir, sudah selesai. Anda mengerti, sudah selesai. Artinya semua kejahatan kita telah dibereskan oleh Dia. Penderitaan kita telah dibereskan oleh Dia. Penyakit kita telah dibereskan oleh Dia. Masa depan kita dijamin oleh Dia. Dan Dia betul-betul memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat pembacaan kita tadi. Kamu benar-benar sudah merdeka. Amin saudara. Kamu benar-benar sudah merdeka. Sebelum bangsa kita merdeka, mungkin kita belum lahir pada saat itu. Tetapi Yesus sudah mengumandangkan kemerdekaan kita, kelepasan kita. Dan itu jauh lebih penting buat saudara dan saya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa mengampuni kita, tidak ada yang bisa membereskan semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Adam dan Hawa berusaha untuk membenarkan diri setelah mereka jatuh di dalam dosa. Dan itu dilihat oleh Allah. Apapun usaha manusia tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya Dia utus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Oh, luar biasa saudara. Saya bisa berdiri di sini. Saya bisa nikmati kasih Tuhan. Saya bisa nikmati kuasa-Nya. Saya nikmati mujizat-Nya. Karena ada Yesus. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita hadir sebagai bangsa Indonesia yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita boleh berdiri di tengah-tengah bangsa yang kita kasihi. Kita ada sebagaimana kita ada, kita bisa datang beribadah. Karena kasih Tuhan yang besar terhadap bangsa ini. Tadi selalu diserukan oleh pemimpin pujian, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita hadir. Sebagai orang percaya kita hadir sebagai terang untuk bangsa kita. Mari nyanyikan satu pujian, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu
Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari dari awal, Yesus, haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Layak disembah layak disembah oleh suku-suku bangsa. bangsa. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. hatiku rindu. Hatiku rindu Oh, ini hati kami buat bangsa kami, Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu. Haleluya. di tanah tercinta, Negeriku negeriku Indonesia, Indonesia. berdoa. Haleluya. Indonesia, baru kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Dari awal sekali lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Anak-anak muda, mari kita berdoa buat bangsa. layak disembah Kita satukan hati kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. dengan darah-Mu. Oh, haleluya. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu. Hatiku rindu Haleluya. melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat surah kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, Haleluya. nyatakan surah Ya Bapa, lawat bangsa kami. cinta. Kami berdiri untuk bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa kami hidup dalam kemerdekaan secara Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu penuhi bangsa kami. Haleluya. Nyatakan Nyatakan surah kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. berdoa. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Kita sebagai bangsa Indonesia bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sampai hari ini. Itu sebabnya jangan berhenti berdoa bagi bangsa kita ini. Alkitab mengatakan berdoalah bagi kesejahteraan bangsamu. Hadirlah kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memberikan dampak kepada bangsa kita Indonesia. Haleluya Yesus.
Ya ralamana sikarala. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Hosana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. 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 Yesus telah memerdekakan kita. Yesus telah membebaskan kita. Haleluya. 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 Hosana, naikkan suaramu. Haleluya. 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 Ada surat kemenangan. Ada surat kemenangan. Sebab kita telah merdeka. Kita telah dibebaskan. Kita terlepas. Haleluya. Sakit penyakit kita. Haleluya. Telah dilepaskan oleh Yesus. Ada domba Allah. Haleluya. Yeay. Haleluya. Hadiratnya. Kuasa Roh Kudusnya. Mengalir. Mengalir. Haleluya. 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 Oh, Rabakakaya Ralamanas. Yesus. Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Malam ini kami benar-benar merasakan Tuhan, bahwa Engkau betul-betul telah membebaskan kami. Engkau akan pulang ke rumahmu dengan kelepasan, dengan kemerdekaan yang sempurna daripada Allah. Dengan kebebasan daripada Tuhan. Yesus telah memproklamirkan kemerdekaan. Sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyala dalam hidup kami. Amin. Menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Haleluya. Untuk terus dan terus menikmati kelepasan. Kemerdekaan yang daripada Tuhan itu sendiri. Semua belenggu dosa sudah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Oleh kuasa darah Yesus Kristus. Karena kami ditebus oleh darah Yesus Kristus. Semua penyakit kami, masalah-masalah kami sudah ditanggung oleh Dia. Sudah dipikul oleh Dia. Terima kasih Tuhan. Kami doakan kiranya di usia yang ke-79 ini bangsa kami semakin diberkati Tuhan. Amin. Bangsa kami semakin sejahtera. Berkati para pemerintah kami. Berkati semua orang-orang yang terlibat di dalam setiap tugas di dalam negara ini.
para pahlawan kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan firman itu termaterai terus dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, jalan sertanya manis rasanya. Jalan sertanya manis rasanya, semua bebanku diangkatnya. Ku dibimbingnya, ku diantarnya, damai sejahtera ku tiap hari. Untuk bersatulah ku bersamanya sepanjang hidupku. Dia cukupkan keperluanku setiap hari. Ku tak takut akan masa depanku, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jalan sertanya manis rasanya, semua bebanku diangkatnya. Ku dibimbingnya, ku diantarnya, damai sejahtera ku setiap hari. Untuk bersatu aku bersamanya sepanjang hidupku. Dia cukupkan keperluanku setiap hari. Ku tak takut akan masa depanku, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Untuk bersatulah ku bersamanya sepanjang hidupku. Dia cukupkan keperluanku setiap hari. Ku tak takut akan masa depanku, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Untuk bersatulah ku bersamanya sepanjang hidupku. Dia cukupkan keperluanku setiap hari. Ku tak takut akan masa depanku, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua dan kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepekan. Besok tanggal 19 Agustus jam 7 malam ada ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Binton Sihombing. Nanti alamatnya akan di-share di grup. Jadi besok ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Binton Sihombing jam 7 malam.
di Jalan Diponegoro. Kemudian hari Rabu ada ibadah Bapak Ibu di tempat ini di gereja jam 6 sore. Kemudian hari Kamis jam setengah 7 malam ada latihan untuk ibadah raya pertama. Hari Jumat ada doa dan puasa sepanjang hari dan ada doa bersama di gereja jam 3 sore, doa tutup puasa. Kemudian setengah 7 malam ada persekutuan doa bagi semua pelayan dan jemaat Tuhan. Mari kita datang berdoa bersama di tempat ini hari Jumat jam setengah 7 malam. Kemudian dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya kedua. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan nanti disampaikan sama Bapak Wakil Gembala. Kemudian hari Minggu kita berkumpul kembali di tempat ini untuk ibadah bersama di ibadah raya pertama jam setengah 9 pagi. Ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi dan ada ibadah raya kedua jam setengah 7 malam. Ada pengumuman tambahan dari Pak Wakil Gembala. Iya, puji Tuhan. Untuk informasi tambahan, hari Sabtu ada doa bagi bangsa, ya. Jadi ada doa bagi bangsa dan kita ini akan terkumpul dari kurang lebih 400 kota di seluruh Indonesia. Untuk kita di Kota Mamuju ini kita akan laksanakan di Gereja Betel Indonesia di GBI Jalan Patimura. Tanggal 24 Agustus, tanggal 24 Agustus dimulai jam 4 sore, jadi jam 4 sore. Jadi ini langsung terkoneksi dengan pusat jaringan doa nasional. Jadi Bapak Ibu, kita rekan-rekan pemuda dan remaja yang karena ini waktu libur ya, hari Sabtu libur, kita bisa menempatkan waktu untuk bersama-sama hadir di Gereja Betel Indonesia dalam pelaksanaan puncak doa bagi bangsa Indonesia di 400 kota secara bersama-sama di seluruh Indonesia pada jam 4 sore sampai jam 6 sore bertempat di GBI Jalan Patimura ya. Jadi kita yang memiliki waktu kesempatan kita bisa hadir dalam kegiatan ini. Selanjutnya saya wakili saja untuk panitia Natal di depan kita di samping kiri saya ada kotak janji iman. Jadi Bapak Ibu jemaat ataupun simpatisan yang digerakkan Tuhan untuk mengisi amplop janji iman kita untuk pelaksanaan Natal jemaat di tempat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih bisa mengambilnya, mengisinya di sana nominal yang Bapak Ibu ingin berkorban untuk pelaksanaan di perayaan Natal jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu bisa menulis nama dan berapa nominalnya, tidak apa-apa ditulis saja, nanti bisa dicicil sampai bulan November. Itu sebabnya panitia sudah kita semua sudah jauh-jauh hari membuat ini supaya kita tidak terlalu kalau sudah dekat baru mengumpulnya kita bisa cicil supaya lebih memudahkan kita bersama. Itu saja tambahan dari saya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan bertemu kembali minggu depan di ibadah raya yang bersama. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Hosana bagi Raja yang duduk di atas tahta. Haleluya.
surga. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian. Kalau malam ini kami boleh berbakti itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami telah dimerdekakan dari dosa. Dan kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba kebenaran. Sebab itu Roh Kudus-Mu tuntun kami, Roh Kudus-Mu pimpin kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Baik sebagai anggota Majelis Daerah Sulawesi Barat, sebagai gembala sidang di Saluberana, Tuhan pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah jemaat, bahkan di dalam rumah tangga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang telah hadir malam hari ini. Dan kami percaya setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, Tuhan tilik, Tuhan balas dengan kelimpahan-Mu. Sehingga tetap ada pujian dan syukur naik di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam tugas apapun yang dikerjakan, yang tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu. Dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat acara pelepasan jenazah hamba-Mu Pendeta Melkian. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan kiranya campur tangan. Istri anak-anak yang ditinggalkan dan jemaat. Tuhan kiranya menghiburkannya Bapa. Sehingga acara itu akan terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan tidak berpisah dengan kami. Tuhan tetap menyertai kami baik di sepanjang malam ini. Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Hingga semua aman di dalam perlindungan-Mu. Dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat. Kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.